kenikmatnya kepada kita sehingga kita telah sempat untuk mengangkat sebuah acara wisata dakwah dalam rangka memperingati hari maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas segala amal ibadah kita saat ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama protokol yang sedang berlangsung, acara yang kedua pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Kakanda Masni. Kepada Kakanda Masni disilahkan waktu dan tempat. Hei, jatuh. Kok ada apa sih kok baru? Ada bawa Tukang kamera masuk tadi. Tukang kamera Dulu. jatuh. Dulu. Iyalah jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Masti yang telah membacakan kalamullah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi terbuka pintu hati kita untuk mendengarkan tausiah dari guru kita. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Buya kita. Kepada Buya kita disilahkan waktu dan tempat. Alah, yalah. Pasang weh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa hadna ala syari'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara yang kita rencanakan bersama, yaitu di dalam rangka tadabbur alam. Tadabbur yang kita maksud adalah untuk memikirkan agar ciptaan Allah itu dapat membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Rasanya kita tidak ada mendapatkan halangan dan rintangan. Cuma panen itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebetulnya. Panen itu bisa membentuk vitamin D di dalam tubuh kita, itu begitu menurut para ahli. Nah, kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbi imma turiyani ma yu'adu rabbi wa la taj'alni fil qawmiz zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum
laqadirun idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Shadaqallahu adzim. Ayat itu menjelaskan bahwa salah satu dari tugas keagamaan yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah untuk membersihkan diri kita, perasaan kita dari perasaan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada di dalam perasaan manusia merasakan Tuhan itu tidak adil, atau di dalam perasaan manusia ada bahwa Tuhan itu beranak dan lain sebagainya, seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani itu. Nah, maka utama sekali tugas Nabi yang pertama-tama sekali itu membersihkan manusia daripada pemahaman-pemahaman yang tidak benar, khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberi nama dengan satu ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila manusia sudah sampai kepada titik mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan tidak lain tidak bukan adalah untuk tercapainya kebahagiaan dan kedamaian mereka selama hidup di permukaan bumi dan di akhirat. Dengan kata lain, sekiranya manusia tidak berhasil membebaskan dirinya daripada perasaan yang bukan-bukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedamaian, kebahagiaan, ketentraman itu tidak akan pernah didapatkan. Paling-paling hanya kedamaian dan bahagia yang sifatnya hanya sementara. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita ini mengadakan satu acara dalam rangka peristiwa Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, sebetulnya itu yang kita harapkan, itu yang kita cari. Mampu diri kita terkikis habis dari dalam diri kita perasaan-perasaan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita mengaku bahwa kita tidak punya perasaan itu, tapi kalau diinokkan, ditelusuri lebih dalam, itu masih ada di dalam jiwa kita. Belum sepenuhnya kita layak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Belum sepenuhnya hati kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Belum sepenuhnya hati kita merasakan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu adalah sesuatu hal yang patut kita cari di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan memperingati Maulid Nabi seperti ini, intinya adalah menurunkan ketauhidan yang dibawa oleh Nabi itu ke dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, membersihkan jiwa kita dari perasaan yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus usaha itu akan meningkatkan keimanan, akan menambah kepercayaan kita terhadap Allah. Kalau selamanya ini kita tahu bahwa Allah itu pengasih, akhirnya dengan merenung, dengan mencari kekurangan diri kita, maka kepercayaan kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah. Semakin terasa benar-benar Allah itu kasih, benar-benar Allah itu sayang, dan benar-benar Allah itu adalah agung dan lain sebagainya. Jadi banyak persoalan yang terjadi di dalam memperingati lahirnya atau maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang membantah itu adalah bid'ah, sesat dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu diperlukan di dalam kehidupan. Nah, maka kita harus di tengah. Selama acara yang kita lakukan itu mendapatkan nilai-nilai kerububiahan Allah Subhanahu wa taala atau ketauhidan tadi di dalam diri kita, maka itu kita sangat dituntut memperingati Maulid Nabi yang seperti itu. Kita bertafakur, nah kita bertadabur, kita melihat keagungan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Itu dituntut.
Malah bukan hanya di bulan-bulan tertentu seperti di bulan Rabiul Awal ini saja kita sebetulnya memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau acara memperingati maulid Nabi itu hanya sekedar mendendang-dendangkan, melagu-lagukan dan lain sebagainya, apalagi sampai-sampai kepada tingkat mendewa-dewakan Nabi Muhammad SAW, ini barangkali mungkin itulah yang dimaksud dengan yang tidak. Nah, maka untuk itu kita sengaja hari ini untuk mentadaburi, untuk memikirkan, menengok, agar tertanam di dalam jiwa kita kesucian tersebut, agar mantap keimanan kita terhadap apa yang telah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekedar kita percaya lain tentang Allah itu kasih, tapi kini benar-benar kita rasakan kasihnya Allah. Kita bukan hanya sekedar percaya lain tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kini harus kita mampu merasakan benar-benar agung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak akan mungkin didapatkan kalau hanya dengan memberikan fatwa, memberikan ceramah, hanya sekedar itu. Lebih-lebih di zaman kita kini kita butuh sarana, butuh pendukung. Maka itulah sebabnya kita bawa ke puncak lawang untuk peringati itu sebagai sarana, sebagai penunjang untuk melihat betapa agungnya, betapa kasihnya dan betapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti terlihat hari ini. Tataplah alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang seindah ini. Mungkin mata kita akan terpukau melihat danau. Begitu hebatnya, begitu dalamnya. Kita kini sedang berada di atas puncak yang tinggi. Itu kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi mengapa manusia tidak mampu melihat dengan yang lebih ke dalam lagi? Artinya apakah semua yang dilihat itu kebetulan? Apakah yang terjadi itu adalah terjadi sendirinya? Itu adalah cara-cara untuk memikirkan dan mentadaburi ulang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu baca sehingga mampu kamu mendapatkan sesuatu penawar, pelebur dari hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam dirimu itu sendiri. Kalau tadi kurang percaya, kini akan hilang kekurangannya itu, akan bertambah percaya. Kalau tadinya tidak jelas, kini akan bertambah jelas. Kalau kita mau membaca, jadi membaca di situ bukan berarti membaca menyebut-nyebut dengan lidah. Tapi membaca di situ boleh berarti menyebut dengan lidah, boleh menyebut dengan menganalisa, memperhatikan. Itu adalah membaca. Itulah tugas kita. Dalam acara yang sederhana yang kita lakukan seperti ini, itu tugas kita. Membaca alam. Lihat betapa alam terbentang di hadapan kita. Betapa tumbuh-tumbuhan ada di hadapan kita, betapa itu rerumputan berada di hadapan kita. Akhirnya akan tampaklah dengan nyata seluruhnya itu bukan kebetulan, tapi seluruhnya itu adalah melalui perencanaan yang sangat matang sekali, dan tidak mungkin makhluk yang akan berencana seindah itu kecuali hanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datang suku rasa di dalam jiwa kita, Allahu Akbar. Karena kita sudah merasakan di dalam jiwa kita, maka berarti orang yang sudah merasakan keagungan Allah itulah orang yang berhak mengucapkan Allahu Akbar. Selagi masih belum nyata di dalam jiwa kita keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya manusia kalau mengucapkan Allahu Akbar itu tidak lebih dari hanya pembohongan semata-mata. Kalau kita lihat melalui alam ini, tampak kemuliaan Allah, kegagahan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa yang ada di dalam diri itulah yang membuat kita hendaknya mengucap Alhamdulillah. Tapi selagi rasa itu tidak tumbuh di dalam jiwa, sementara Alhamdulillah masih diucapkan, pembohongan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sudah berapa kali kita dalam hidup ini membohongi Allah Subhanahu Wa Taala?
Allahu Akbar yang kita ucapkan sementara kita tidak merasakan dan tidak melihat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri daripada 5 kata. Bi Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pengajian majelis taklim mengandung 2 hal, satu sababiyah dan yang kedua ma'iyah. Tidak ada satu gerak diam yang terjadi kecuali disebabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diam dan gerak kecuali disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak merasakan itu sementara kita ucapkan. Ini adalah kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengandung sifat ma'iyah. Apapun yang ada di permukaan bumi tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah. Dari luar sampai dalam, dari yang lahir sampai yang batin, dari bumi sampai pusat bumi, sampai kepada planet-planet yang tak mungkin dihitung oleh manusia. Tidak ada satu pun yang tidak disertai oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ucapkan, tetapi kita tidak pernah dapat merasakan hal yang semacam itu. Pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Alhamdulillah kita ucapkan. Sementara kita merasakan ada yang lain yang harus dipuji, bahkan kita sendiri yang ingin dipuji, itu pembohongan. Nah, kita sadari bahwa berapa kalikah kita melakukan pembohongan itu dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat banyak mengucapkan sesuatu, katakanlah Allahu Akbar tadi, lalu ditanya, mengapa engkau ucapkan Allahu Akbar? Lalu kita menjawab nanti, karena engkau maha besar. Maka Allah maha tahu bahwa hati kamu tidak mengagungkan Allah, tetapi kamu ucapkan juga Allahu Akbar. Itu adalah engkau membohongi hati sendiri. Maka pembohongan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan-kesempatan yang seperti ini, jangan dilewatkan. Kita datang ke tempat itu bukan hanya sekedar untuk menghibur. Nah, menghibur mental kita, menghibur perasaan kita, menghibur nafsu kita, tidak. Tapi kita harus mendapatkan nilai-nilai spiritual di dalam apa yang kita saksikan dalam kesempatan ini. Boleh saja kita mencari apa namanya turun itu rodi apa namanya itu playfok, kita melihat. Boleh saja kita melihat betapa indahnya alam di sekitar kita. Danau terbentang, apa yang ada di dalam danau itu, rahasia-rahasia apa yang terjadi di balik danau itu boleh saja melihat, itu tak dilarang. Tapi harus kita mendapatkan nilai ukhrawiyah di dalam apa yang kita saksikan. Dengan kata lain, nampak kita begitu agung, begitu kekuasaan dan begitu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketertipuan di dalam kehidupan kita beragama. Rukun Islam itu yang pertama sekali kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu diartikan orang mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebenarnya kata-kata asyhadu itu adalah itu fi'il mudhari' yang madinya adalah syahadah. Syahadah itu artinya jelas. Jadi kalau kita melihat sesuatu jelas dan itu gini kok, bahwa ini HP ada memorinya, ada angkanya, ada segala pandai kita menghidupkannya, itu syahadah. Jelas itu artinya syahadah. Tapi kalau kita berikan HP kepada anak kita, yang nampak di anak kita jadi hanya bentuknya saja, bentuk lahirnya saja, berarti dia tidak syahadah. Nah, maka syahadah itu artinya telah jelas. Nah, maka dijadikan fi'il mudhari'. Huruf mudhari'nya adalah alif. Asyhadu, menyaksikan, jelas olehku. Apa yang jelas? Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah artinya adalah betul-betul jelas oleh
tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ajale kalau nak penting. Boleh saja anak-anak mempelajari ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi batasnya sampai balik berakal. Kalau sudah balik berakal, tak boleh hanya sekedar pandai mengucapkan, tapi berangsur-angsur berusaha untuk menjelaskan, berupaya supaya lebih jelas olehnya tentang Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita banyak diperintah di dalam agama, siru fil ar, berjalanlah kamu di permukaan bumi. Berwisatalah kamu di permukaan bumi, tetapi lihatlah di dalam wisata itu, di dalam apa yang kamu hadapi itu, keagungan Allah Subhanahu wa taala, supaya timbul suatu yang jelas di dalam diri pribadi. Bahkan Nabi mengatakan banyak manusia itu sampai akhir hayatnya, nah itu diibaratkan seperti anak-anak bertobat. Syahadatnya masih syahadat, ya sebelum balik berakal hanya sampai di batas mampu mengucap, tetapi tidak pernah jelas di dalam dirinya hal-hal yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami? Ini yang terjadi kini di umat Islam. Umat Islam mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tak pernah jelas. Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya tidak ada satu pun yang akan memperbudak, tidak ada satu pun yang akan menentukan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saja Bapak Ibu. Akhirnya dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara dia dikuasai oleh yang lain. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara kehidupannya itu dikuasai oleh kekayaan, pangkat, jabatan, nama baik dan lain sebagainya, popularitas. Berarti dia mengucapkan bahwa tidak ada yang Tuhan kecuali Allah. Makna yang tersirat dalam hatinya, tidak ada Tuhan kecuali pangkat, kecuali jabatan, kecuali harta dan lain sebagainya. Gunakan nanti dia dapat Allah, bukan ucapan lidah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak akan membenarkan nanti apa yang kamu ucapkan, tetapi pembenarannya itu terletak di dalam jiwamu. Kalau kamu ucapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, benarkah kamu dipengaruhi? Benarkah kamu diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah waktu kita panjang. Kita ingin untuk mengajak diri kita untuk menatap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita ucapkan syahadat itu yang harus kita ulang kembali. Jangan sampai kita tak akan berbicara, tak akan mempraktekkan apakah Allahu Akbar, alhamdulillah, inni wajjahtu dan lain sebagainya. Cukup hanya syahadat saja. Kita pantau diri kita melalui syahadat. Pertama dulu kita tatap diri kita sendiri. Nah, betapakah keajaiban yang terjadi pada diri kita. Di lahir saja harus tampak keajaiban rahasia-rahasia yang tersimpan pada diri kita. Apalagi kalau kita masuk ke dalam diri kita yang lebih jauh, misalnya pencernaan kita diatur itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau tahu. Makan kita cuma hanya mengunyah, menelan, akhirnya masuk ke dalam perut. Sampai di dalam perut, akhir-akhirnya pencernaan kita bekerja otomatis. Dialah yang menyisihkan. Dialah yang menyisihkan mana dibutuhkan oleh mata, mana dibutuhkan oleh telinga. Yang harus kita nampak di situ. Jelas kekuasaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah berpikir untuk itu. Ibu bapak kita tidak pernah berencana seperti itu. Tapi ternyata seperti itu indahnya perbuatan yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Tatap diri, pandang diri kita dengan diri kita sendiri. Akhirnya akan terjadilah suatu keheningan. Nampak di situ tidak berdayanya